warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Maria Ulfa, SSIT MKM selaku dosen pembimbing utama. Yang kedua, Ibu Karminingsih, SSIT MKes selaku dosen pembimbing kedua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fadilah Mardiana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu gambaran tingkat kecemasan orang tua dengan bayi prematur di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Di sini saya menuliskan bab 1, yaitu ada latar belakang. Menurut WHO atau World Health Organization menyebutkan Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia, dan kelahiran prematur diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar angka kematian bayi. Berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012, angka kematian neonatal adalah 19 per 1000 kelahiran hidup yang cenderung stagnan sejak satu dekade sebelumnya. Dari laporan rutin tercatat pada semester pertama 2017 terdapat 10.294 kasus atau 22 kematian bayi per 1000 kelahiran. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2016, angka kematian bayi AKB mencapai 25 kematian setiap 1000 bayi yang lahir. Hal ini tentu menjadi perhatian berbagai pihak karena AKB menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan sebuah negara. Semakin banyaknya bayi prematur yang lahir, maka semakin banyak juga orang tua yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Orang tua yang memiliki bayi prematur memiliki kecemasan yang tinggi. Cemas berbeda dengan rasa takut. Cemas diartikan dengan sebuah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab atau objek yang tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya. Kecemasan ibu sangat berpengaruh bagi bayi prematur, karena kecemasan ibu dapat menimbulkan stres yang mengakibatkan ASI ibu dapat berhenti, sedangkan bayi prematur sangat membutuhkan nutrisi lebih banyak dibandingkan dengan bayi lahir normal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti, yaitu saya sendiri, tertarik untuk melakukan penelitian analisis tingkat kecemasan orang tua dengan bayi prematur di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Yaitu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat kecemasan dapat mempengaruhi orang tua dengan bayi prematur. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pertama yaitu adalah tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini bertuju untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan orang tua dengan bayi prematur di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi pada tahun 2020. Tujuan khususnya yaitu 1. Dapat mengetahui tingkat kecemasan orang tua dengan bayi prematur di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi pada tahun 2020. Yang kedua, teridentifikasinya gambaran tingkat kecemasan orang tua berdasarkan karakteristik orang tua terhadap bayi yang dirawat di ruang perina RSUD Kota Bekasi. Manfaat penelitian bagi institusi pendidikan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan serta dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah bagi tempat penelitian, dapat meningkatkan pengetahuan bagi petugas kesehatan, gambaran tingkat kecemasan pada orang tua yang memiliki bayi prematur, dan pengetahuan juga untuk para orang tua. Kemudian bagi peneliti, yaitu bagi saya sendiri, dapat menambah pengalaman dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Di sini saya melakukan penelitiannya itu kepada seluruh orang tua yang memiliki bayi prematur di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi pada periode 2020. Selanjutnya itu adalah bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya menaruh bayi prematur, definisi bayi prematur, penyebab kelahiran bayi prematur, yaitu ada 3, faktor ibu, faktor janin, dan faktor plasenta. Selanjutnya yaitu klasifikasi bayi prematur dan komplikasi bayi prematur. Selanjutnya saya juga menaruh konsep kecemasan, yaitu ada definisi kecemasan,
tanda dan gejala kecemasan, tingkat kecemasan, dan faktor kecemasan. Selanjutnya juga saya menaruh kerangka teori, yaitu selanjutnya adalah bab 3, kerangka konsep. Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antar variabel yang ingin diamati dan diukur melalui penelitian yang telah dilakukan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah bayi prematur, sedangkan variabel independen dalam penelitian saya adalah kecemasan berdasarkan landasan teori yang sudah diuraikan pada tadi tinjauan pustaka. Maka dapat dilihat kerangka konsep sebagai berikut. Di sini saya menaruh definisi operasional, yaitu definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang diliti atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Di sini ada variabel independennya, yaitu kecemasan. Definisi operasionalnya adalah perasaan gelisah yang tidak jelas akan ketidaknyamanan atau ketakutan disertai respon otonom. Di sini saya menggunakan alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya yaitu dengan wawancara, hasil ukurnya yaitu dengan cemas ringan. Cemas ringan dinilai yang dihasilkan dalam kuesioner adalah 12-16. Cemas sedang, nilai yang dihasilkan dalam kuesioner ada 17-20. Cemas berat dinilai yang dihasilkan dalam kuesioner adalah 21-24. Yaitu saya menggunakan skala ordinal. Selanjutnya itu adalah dependennya adalah bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang sebelum usia lahir sebelum usia 37 minggu. Alat ukurnya yaitu rekam medis, cara ukurnya yaitu observasi, hasil ukurnya yaitu ada status pertumbuhannya baik atau buruk. Status pertumbuhan baik apabila BB atau panjang badan naik dari sebelumnya. Status pertumbuhan buruk yaitu adalah panjang badan atau berat badan turun dari sebelumnya. Skalanya yaitu adalah skala nominal. Selanjutnya yaitu bab 4, metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kolerasi dengan menggunakan cross sectional. Peneliti mengamati tingkat kecemasan orang tua. Peneliti melakukan pengamatan kolerasi, kelompok observasi. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian bersifat kuantitatif. Subjek dan populasi penelitian ini adalah orang tua yang memenuhi kriteria inklusi, bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan setelah penjelasan atau setelah diberikannya informed consent. Yang kedua adalah subjek populasi, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang memiliki bayi prematur di RSUD Kota Bekasi, adapun besaran waktunya dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu 30 orang. Sampel penelitiannya yaitu sampel kasus dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki bayi prematur dan didiagnosis sebagai persalinan prematur yang memenuhi kriteria inklusi di RSUD Kota Bekasi dari bulan Maret 2020 sampai April 2020 dan tercatat dalam data rekam medis rumah sakit. Yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. 1. Kriteria inklusi yaitu bersedia menjadi responden, bisa membaca dan menulis. Terakhir yaitu orang tua dari bayi prematur yang sedang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Untuk kriteria eksklusinya itu yaitu ibu yang memiliki gangguan mental. Di sini saya juga menaruh alur penelitiannya dengan menggunakan bagan. Selanjutnya itu cara kerja penelitian. Cara kerja penelitian ini sebagai berikut. 1. Persiapan penelitian. Untuk mengukur variabel keluaran penelitian, peneliti menyiapkan alat ukur berupa kertas kuesioner dan alat tulis. Yang kedua, informed consent. Informed consent dilakukan oleh peneliti dan dilakukan di RSUD Kota Bekasi. Kesediaan ikut serta dalam penelitian didokumentasikan dengan menandatangani formulir persetujuan. Subjek akan mendapatkan salinan selembar persetujuan. Yang ketiga adalah pengambilan data. Setelah melakukan informed consent, peneliti segera melakukan penelitian dengan cara pengambilan data yaitu melalui kuesioner. Yang keempat adalah pengolahan dan analisis. Setelah subjek telah selesai melakukan penelitian, hasil dari eksperimen dan lembar observasi penelitian sehingga ditemukan hasil penelitian.
Selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan mengedarkan kuesioner. Sebelum mengedarkan kuesioner, peneliti menjelaskan kepada responden tentang tujuan dan manfaat penelitian serta prosedur metode yang dilakukan peneliti atau tenaga medis yang ada di dalam ruangan. Peneliti meminta persetujuan responden untuk menjadi responden dengan menandatangani surat informed consent. Setelah responden bersedia, peneliti kemudian mengisi lembar kuesioner melalui wawancara pada orang tua yang memiliki bayi prematur. Setelah data terkumpul semua, maka akan dilakukan tahapan seperti berikut. Yang pertama adalah editing, yang kedua adalah coding, yang ketiga adalah tabulasi, yang keempat adalah analisis data. Analisis data yaitu setelah semua data terkumpul dilakukan analisa data kembali dengan memeriksa semua kuesioner apakah data dan jawaban sudah lengkap dan benar. Ini termasuk ke dalam proses editing. Kemudian data diberi kode, yaitu termasuk dalam proses coding untuk memudahkan penelitian dalam melakukan analisis data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan yang dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Entry data dilakukan dengan menggunakan teknik komputerisasi. Tahap terakhir dilakukan cleaning and entry, yakni pemeriksaan semua data yang telah dimasukkan ke dalam program komputer guna menghindari terjadinya kesalahan. Selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Hamilton Rating Assessment Scale HARS yang dimodifikasi kembali oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadi atau yang diketahui responden. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk pertanyaan terbuka, artinya semua jawaban sudah disediakan sedangkan responden tinggal memilih jawaban yang benar. Selanjutnya itu adalah tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di RSUD Kota Bekasi. Yang kedua, waktu penelitiannya itu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April 2020. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.